Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran 3 dan 4, masih dalam tema 2, selalu berhemat energi, dan masih di subtema 1, selalu hemat energi. Nah, seperti biasa sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kalau gitu kita mulai pembelajarannya ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang energi matahari dan energi air yang bermanfaat bagi kebutuhan makhluk hidup. Selain itu, masih ada yang namanya angin, energi angin sebagai sumber energi. Nah, di sini ada bacaan atau penjelasan tentang energi angin atau angin sebagai sumber energi. Jadi, angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Nah, jadi itu arti dari energi yang dapat diperbarui ya. Jadi, dia nggak akan habis-habis walaupun banyak orang atau banyak yang menggunakannya. Dan angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas, dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Jadi pergerakan udara itu adalah angin ya. Jadi itu adalah arti dari angin. Kemudian angin memiliki banyak peran dalam kehidupan. Maksudnya manfaat. Nah, pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Kemudian, angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layangan, kincir angin, atau bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, itu kemudian kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan. Nah, jadi matahari dan angin itu sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke energi listrik. Nah, sama seperti energi-energi sebelumnya, energi itu bermanfaat bagi kehidupan, energi listrik juga mempunyai manfaat bagi kehidupan kita. Nah, salah satu sumber energi listrik banyak digunakan di sekitar kita. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, jadi energi listrik itu juga banyak digunakan di alat-alat elektronik yang biasa kita gunakan seperti televisi, kemudian kulkas, lalu AC dan lampu. Nah, ini semua adalah alat-alat elektronik yang mempunyai manfaat untuk kita yang biasa kita gunakan sehari-hari yang menggunakan energi listrik. Nah, selanjutnya di sini amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Nah, kalau gambar A ini ada anak yang sedang menyalakan TV, menyalakan laptop, lalu ini apa ini charge atau apa? Lalu dia laptopnya juga menggunakan speaker yang tentunya memerlukan energi listrik yang lebih banyak lagi. Nah, tetapi dia tidur ya. Dia tidak menggunakannya. Nah, ini adalah termasuk perbuatan apa? Pemborosan ya. Ini adalah perbuatan pemborosan. Kalau misalnya mau tidur ya harusnya dia harus mematikan listriknya dulu, mematikan alat elektroniknya dulu, baru dia bisa tidur. Sedangkan kalau gambar B, nah ini ada 3 atau lebih nih ya, 3 atau 4 keluarga. Nah, yang bisa nonton ada 3 orang. Nih ya, ini yang lagi nonton ada 3 orang, tetapi dia hanya menonton TV saja ya. Nah, ini
termasuk orang yang menghemat listrik. Nah, kalau sudah, di sini ada 5 pertanyaan nih. Nah, tugas pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Berhak gak? Nah, kalau berhak, jelaskan. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Nah, kalian bisa tahu itu. Kemudian, tiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah, jadi kayak gini nih, kalau tidur apa yang harus dilakukan? Apakah kita tetap membiarkan alat elektronik menyala atau kita harus mematikan dulu? Nah, yang kelima, yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Ini nih yang harus diperbaiki, yang ini atau yang ini, yang mana? Ya, kalau misalnya yang diperbaiki seharusnya bagaimana? Sikap apa yang harusnya dilakukan? Nah, yang kelima, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Nih, manfaatnya apa, ya? Kemudian selanjutnya di sini ada tugas 2. Ada 4 pertanyaan masih sekitar energi listrik. Nah, di sini ada 4 pertanyaan nih. Yang nomor 1, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat listrik? Nah, ya apa yang akan terjadi kalau kita nggak hemat listrik? Kemudian yang kedua, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan memengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Lalu yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat listrik? Nah, jadi itu adalah tugas kedua, 4 pertanyaan ya. Tentunya ini adalah soal-soal yang mudah sekali untuk dijawab. Lalu di sini ada penjelasan lagi nih. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, jadi kalau misalnya kita menghemat listrik, menghemat menggunakan listrik, kita sudah kita sudah mendapatkan hak kita ya, hak menggunakan listrik, dan juga kita melakukan kewajiban kita, yaitu kewajiban kita adalah menghemat listrik. Jadi kalau misalnya kita melakukannya itu ya, menghemat listrik, maka kita sudah melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi ini yang seharusnya kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Nah, kalau gitu itu aja materi dari Bapak pembelajaran 3 dan 4 seputar energi angin dan energi listrik. Seperti biasa apabila ada pertanyaan silahkan langsung saja ke WhatsApp Bapak, dan batas pengumpulan besok ya. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.